Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, aku Delvia Naila dari kelas 11 IPA 2 Manizan Cendekia Lombok Timur. Dan hari ini aku akan mereview sebuah film untuk tugas bahasa Indonesia. Film ini termasuk film fenomenal pada tahun 2022 kemarin. Saking hebatnya film ini, mereka bisa dapat 7 penghargaan Oscar dan 11 nominasi. Penghargaan ini termasuk Best Film Editing, Best Original Screenplay, bahkan Best Picture. Selain Oscar, film ini juga berhasil memenangkan penghargaan lain seperti Golden Globe Awards dan BAFTA Awards. Tentu saja demi nilai bagus, aku udah searching dan riset tentang film ini dari utara, selatan, timur, sampai barat. Kepo nggak film apa yang bakal kita bahas? Let's check it out! Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. Film kali ini adalah Everything Everywhere All at Once. Film bergenre aksi, komedi, drama, dan fiksi ilmiah ini ditulis dan disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert atau sering disebut The Daniels. Film ini juga dibantu proses produksinya oleh Russo Brothers yang juga mensutradarai film terkenal lainnya seperti Avengers Infinity War dan Avengers Endgame. Plot di film ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Everything, Everywhere, dan All at Once, sesuai dengan judul film ini sendiri. Film ini bercerita tentang seorang tokoh Evelyn Wang yang diperankan oleh Michelle Yeoh, wanita asal Cina yang memiliki usaha penatu di Amerika. Ia ditimpa masalah yang berturut-turut, mulai dari masalah pajak, tuntutan orang tua, suami beban, sampai anaknya yang tiba-tiba mengaku lesbi. Akibatnya, Evelyn tidak bisa berfokus dengan semua hal dan masalahnya semakin menumpuk dan memberatkan dirinya. Dan tiba-tiba, di tengah film ini kita akan masuk ke konsep utama film ini, ya, konsep multiverse. Eits, karena aku nggak mau nge-spoiler seluruh plot ceritanya langsung di sini, jadi aku cuma bakal ngejelasin alur secara keseluruhan. Konsep multiverse di film ini bisa dibilang anti-mainstream karena dari aspek shot video, editing, dan visual effect sangat pas dengan bagaimana konsep multiverse itu seharusnya. Multiverse layaknya membawakan kesan ketidakteraturan yang membingungkan. Namun pada film ini, The Daniels selaku sutradara berhasil memadukan konsep multiverse yang tidak teratur dengan cerita keluarga yang sangat menyentuh hati dan memiliki banyak pelajaran hidup. Luar biasa bukan? Selanjutnya, di film ini terdapat tokoh Waymond Wang yang diperankan oleh Ke Kui Hwan alias suami dari Evelyn, yang memiliki hati yang lembut dan naif. Yang karena kenaifannya ini, Waymond dianggap sebagai beban oleh Evelyn, dan hubungan mereka menjadi semakin renggang dan mereka hampir berpisah. Konflik percintaan antar kedua tokoh juga merupakan salah satu konflik dari film ini. Namun di pertengahan film, Waymond kerasukan oleh dirinya dari universe lain. Nah, tokoh Waymond Wang dari universe lain inilah yang nantinya akan memperkenalkan kita kepada multiverse yang dibawakan oleh film ini. Terdapat pula tokoh anggota keluarga yang lain, seperti Joy yang diperankan oleh Stephanie Su yang merupakan anak perempuan dari Evelyn dan Waymond, serta ayah Evelyn yang diperankan oleh James Hong. Antagonis dari film ini sendiri merupakan tokoh Jobu Tupaki yang adalah seorang oknum yang memiliki kemampuan untuk menjelajahi seluruh universe yang ada dengan cara merasuki dirinya yang ada di setiap universe. Karena ketidakpuasan Jobu Tupaki dengan kehidupannya, ia merasakan kekosongan dan kehampaan dalam dirinya, dan ia pun jadi menganggap kehidupan itu tidak bermakna, sehingga ia ingin menghancurkan seluruh alam semesta. Perlu diketahui bahwa sosok Jobu Tupaki dalam film ini merupakan Joy dari semesta lain. Terasa seperti plot twist di awal film, namun itu sebenarnya bukanlah plot twist paling mengejutkan sepanjang film ini. Seluruh adegan yang ada saling berkesinambungan, saling membuat hubungan yang bahkan tidak disangka-sangka oleh penonton. Waymond dari semesta lain mengaku bahwa ia sedang mencari Evelyn yang tepat untuk mengalahkan Jobu Tupaki, dan ia meyakinkan Evelyn pemilik penatu bahwa ialah Evelyn yang tepat untuk misi tersebut. Setelah berkali-kali Waymond berusaha untuk meyakinkan Evelyn untuk membantunya dalam misi mengalahkan Jobu Tupaki, akhirnya Evelyn pun mau meskipun ia masih belum bisa menggunakan kekuatan universe jumpingnya secara maksimal. Kemudian, perjalanan Evelyn dan Waymond dimulai dan petualangan multiverse pun dimulai.
Perjuangan mengalahkan Jobutupaki mungkin disebut-sebut menjadi konflik utama dari film ini. Namun sebenarnya konflik utama dari film ini ada sangat banyak dan berlapis-lapis, sama seperti konsep multiverse yang diambil oleh sutradara film ini, sangat berbelit-belit. Mulai dari perjuangan Evelyn untuk mengatasi ketidakmampuannya untuk fokus menghadapi masalah hidupnya, perjuangan cinta Evelyn dan Waymond, perjuangan Evelyn mempersatukan anggota keluarga, hingga perjuangan Evelyn meyakinkan Jobutupaki atau Joy bahwa kehidupan ini berarti dan tidak sepatutnya dimusnahkan. Nah, selanjutnya ada beberapa fun fact yang ternyata cukup mengejutkan dari film ini. Fun fact pertama, Kwan dan Sheinert awalnya meneliti konsep multiverse sejak tahun 2010 dan mulai menulis skenario sejak tahun 2016. Dan awalnya naskah film ditulis untuk Jackie Chan sebagai pemeran utama, kemudian dikerjakan ulang. Tokoh utama diganti menjadi perempuan dan ditawarkan kepada Michelle Yeoh. Pengambilan gambar utama dimulai pada Januari 2020 dan selesai pada bulan Maret saat pandemi COVID-19 mencapai Amerika Serikat. Fun fact kedua, editing keseluruhan film ini dikerjakan oleh hanya 9 orang, termasuk 2 orang sutradara yang diantaranya tidak ada yang pernah masuk sekolah visual effect dan semuanya belajar secara otodidak lewat video di YouTube. Fun fact ketiga, Daniel Radcliffe hampir di-casting untuk main di film ini, tapi ia menolak karena jadwal yang berbenturan dengan film lain. Fun fact keempat, film diambil dengan high frame rate atau fitur yang dapat meningkatkan frame per second sebuah video. Hal ini dimaksudkan agar editor dapat memasukkan efek dan slow motion yang awalnya tidak direncanakan dengan fleksibel. Fun fact terakhir sebelum trailernya keluar, mereka bahkan mengeluarkan sinopsis palsu di website IMDb supaya alur ceritanya nggak ke-spill dan nggak ketebak. Di sana cuma tertulis Evelyn merupakan wanita Cina yang berusaha untuk membayar pajaknya. Detail film ini juga sangat menakjubkan. Tidak heran lagi film ini berhasil memborong 7 piala Oscar. Salah satu detail paling membagongkan yaitu di film ini, Jobutupaki atau Joy menyimpan seluruh alam semesta di dalam sebuah roti bagel, di mana aslinya alam semesta memang diteorikan berbentuk seperti roti bagel. Dalam film ini juga kita bisa melihat banyak pola-pola yang berbentuk lingkaran, mulai dari tata letak shot hingga properti dalam syuting. Hal ini berkaitan dengan konsep multiverse yang berputar-putar dan membingungkan. Bagel dalam film ini selain melambangkan alam semesta, juga melambangkan nihilism atau yin, dari yin dan yang, di mana nihilism dari bahasa Latin berarti tidak ada, adalah pandangan filosofi aliran atau mazhab dalam filsafat yang menolak aspek umum dan fundamental dari eksistensi manusia, seperti kebenaran objektif, pengetahuan, moralitas, nilai, atau makna kehidupan. Para nihilis memiliki pemahaman yang berbeda dalam mengungkapkan pandangan mereka, tetapi pada intinya tetap serupa, yaitu bahwa nilai-nilai manusia tidak berdasar, bahwa kehidupan tidak bermakna, bahwa pengetahuan adalah kemustahilan. Mereka juga percaya bahwa beberapa entitas tidak ada, tidak berarti, atau tidak ada gunanya. Dan di dalam film ini, Evelyn terlihat menggunakan mata mainan saat ia menguasai teknik universe jumping saat ia melawan Jobutupaki. Mata mainan melambangkan simbol yang, atau kebalikan dari yin itu sendiri. Di akhir film, semua masalah dapat selesai dengan Evelyn melepaskan dirinya untuk menjalani kehidupan sebagaimana adanya dan membiarkan dirinya menikmati naik dan turunnya kehidupan. Pelajaran dari keseluruhan film ini yang sangat menyentuh hati saya adalah nothing matters unless it involves people you care about, atau tidak ada hal yang penting di dunia ini kecuali hal itu melibatkan orang-orang yang kau pedulikan. Itulah semua review kita pada hari ini tentang film Everything Everywhere All at Once. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you!